Selamat malam, saya Rizky, seorang guru matematika dari Indonesia yang saat ini mengajar di sebuah sekolah internasional di kota Kobe, Prefecture Hyogo, negara Jepang. Ini adalah video saya yang keempat. Di 3 video saya yang sebelumnya, saya membahas beberapa hal. Di video saya yang pertama, saya membahas perkembangan karir saya sejak awal menjadi guru sampai sekarang mengajar di Jepang. Di video saya yang kedua, saya membahas tentang proses saya bisa masuk ke negara Jepang karena kebetulan waktu saya dapat pekerjaan di negara ini, uh, waktunya itu bertepatan dengan awal pandemi COVID-19 dimulai. Dan di video saya yang ketiga yang diupload kemarin itu saya membahas tentang 3 kesalahpahaman yang pada akhirnya terbantahkan ketika saya sudah mengajar di Jepang. Dan saat ini di video saya yang keempat, saya ingin mencoba membahas tentang 3 hal penting yang perlu dibenahi apabila teman-teman guru semuanya punya aspirasi untuk mengajar di negara lain. Sebelumnya disclaimer, 3 hal penting ini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi mungkin kalau teman-teman guru-guru yang menonton video ini bertanya kepada guru yang lain, mungkin jawabannya akan berbeda. Tapi berdasarkan pengalaman saya, 3 hal inilah yang penting dan fundamental untuk dibenahi sebelum kita memutuskan untuk mengajar di negara lain. Oke, hal pertama yang menurut saya penting adalah bahasa Inggris kita gitu. Di video saya yang ketiga yang saya upload kemarin, memang saya bilang bahwa bahasa Inggris kita itu nggak mesti di level native, tapi tetap aja kita harus punya standar, kita harus memenuhi atau meet certain standard. Jadi walaupun kita nggak mesti native dan memang secara logis tidak bisa karena kan kita orang Indonesia, kita bukan orang yang berasal dari beberapa negara yang didefinisikan sebagai native speaker. Memang kita nggak akan bisa di level native dan it's okay, tapi kalau bisa kita ada di level fluent. Nah, kebanyakan sekolah di negara lain yang saya tahu mendefinisikan fluent itu sebagai level di mana IELTS kita itu ada di band 7 sampai 7,5 minimal. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang punya aspirasi untuk mengajar di negara lain, saran saya coba ambil tes IELTS. IELTS ini ada 2 macam, ada yang general dan ada yang academic. Coba ambil tes IELTS yang general. IELTS general ini ada 4 section, ada listening, reading, writing, sama speaking. Itu empat-empatnya bisa dilatih, dan materi untuk latihannya tuh ada banyak di toko-toko buku atau di internet gitu. Tapi kalau saya pribadi, kebetulan saya ambil IELTS, lupa sih kapan, pokoknya saya udah ambil IELTS intinya. Itu tuh saya ambil materi trainingnya itu dari Telegram. Jadi di Telegram tuh ada banyak perputaran materi-materi IELTS. Dari 4 aspek yang tadi saya sebutkan, bagi saya yang paling sulit itu adalah writing. Karena nilai writing saya yang paling rendah. Writing saya itu 6,5. Sementara listening 8, reading 7,5, speaking 9. Nah, jadi dari 4 ini nanti kita akan dikasih overall band score namanya. Nah, overall band score ini yang paling simple kan memang 4 aspek tadi diambil rata-ratanya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti coba buka websitenya IELTS, itu mereka punya band-bandnya sendiri gitu. Ada breaking down-nya sendiri, bracket-bracketnya tuh beda-beda gitu. Jadi nggak segampang ngambil rata-rata dari 4 itu aja gitu. Nah, jadi kalau bisa coba supaya dapat 7 sampai 7,5 minimum overall band score-nya. Nah, caranya gimana? Jadi saya udah siapin catatan. Oke. Caranya gimana untuk bisa sampai di 7 atau 7,5 itu? Jadi menurut saya kasusnya teman-teman itu secara garis besar ada 2 macam. Ada yang saat ini mengajar di sekolah yang memakai bahasa Indonesia dan ada yang saat ini mengajar di sekolah yang memakai bahasa Inggris. Tentunya kalau teman-teman saat ini mengajar di sekolah yang memakai bahasa Indonesia, menurut saya memang langkah awalnya ya harus ditambah
pelaporan terhadap bahasa Inggrisnya gitu. Dan cara yang paling produktif dan paling feasible menurut saya ada dua. Teman-teman bisa pilih apakah teman-teman ingin mencoba untuk memberikan tutorial matematika kepada murid-murid sekolah internasional, karena sejujurnya saya waktu kuliah kerja part time-nya itu gitu, dan itu menurut saya membantu sekali karena itu membuat saya jadi punya uang saku yang lebih banyak daripada teman-teman saya yang lain. Dan yang kedua itu membuat bahasa Inggris saya jadi berkembang gitu. Atau teman-teman bisa mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah internasional yang ada di Indonesia gitu. Itu untuk teman-teman yang mengajar di sekolah yang memakai bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang mengajar di sekolah yang memakai bahasa Inggris, menurut saya ya coba untuk main-main lebih banyak dengan teman-teman yang expat, itu satu. Dan yang kedua, coba untuk, kalau menurut saya nih ya, kalau teman-teman yang udah mengajar di sekolah yang memakai bahasa Inggris, berarti kan udah tahu nih terminologis penting matematikanya gimana. Berarti ini istilah saya pribadi ya, yang teman-teman perlu lakukan ya tinggal meningkatkan fluensinya aja sih, natifikasi aja gitu. Jadi gimana caranya supaya kayak make as much as possible you sound as American or as British as possible gitu. Dan itu membantu gitu. Setidaknya dengan melakukan itu nanti di bagian speaking teman-teman bisa memperoleh skor yang lebih tinggi gitu. Jadi beberapa hal, pertama nggak usah native tapi kalau bisa fluent. Fluent itu adalah minimum band 7 sampai 7,5 di IELTS General. IELTS ini sertifikatnya berlaku selama 2 tahun, dan itu berguna juga untuk misalnya kalau teman-teman punya aspirasi untuk mendapatkan permanent residency di Kanada gitu misalnya. Nah, itu IELTS juga kepake. Dan itu caranya ya itu ada dua tadi. Kalau untuk teman-teman yang saat ini mengajar di sekolah nasional, coba deh mempertimbangkan untuk mengajar les privat ke murid-murid sekolah internasional atau coba pindah ngajar ke sekolah internasional. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengajar di sekolah internasional, coba bersosialisasi lebih banyak dengan guru-guru ekspat gitu, dan melatih aksen sih kalau menurut saya. Itu yang pertama, bahasa Inggris. Yang kedua, CV. Jadi CV juga penting. Nah, CV kita harus baik menurut saya. Nah, CV yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama, dari secara teknis, CV itu tidak lebih dari 2 halaman. Itu satu. Yang kedua, CV yang baik itu formatnya justru sesederhana mungkin gitu. Karena saat ini kebanyakan institusi itu waktu dapat CV yang ratusan atau ribuan dari pelamar-pelamar kerja, mereka akan terima, dan yang nerima tuh bukan screening awal tuh bukan manusia tapi ATS kan, applicant tracking system deh kalau nggak salah namanya. Nah itu CV kita akan di screen sama sistem ini dan akan di screen sedemikian rupa sehingga mereka akan coba cari kata-kata yang ada di job description yang mereka publish itu ada berapa banyak tercantum di CV kita gitu. Jadi dan semakin CV kita itu formatnya sophisticating, justru ATS ini akan kesulitan untuk nge-scan CV kita gitu. Jadi kalau bisa formatnya plain aja, tapi efektif gitu, kata-katanya tuh baik gitu, dan sesuai dengan job description yang dijabarkan oleh sekolah yang kita tuju gitu. Dan oke, CV saya itu formatnya nama saya, terus kontak saya, jadi nomor handphone, alamat email, link untuk ke LinkedIn profile. Oh, by the way, LinkedIn profile-nya juga harus diperhatikan gitu, yang baik kalau bisa. Dan Skype saya, karena waktu itu Zoom belum terlalu banyak gitu, jadi pakai Skype sih. Dan bagian pertama dari CV saya itu namanya summary of qualification. Jadi saya tulis kayak elevator pitch tentang profil saya gitu. Kemudian bagian keduanya work experience atau professional experience. Jadi ditulis dari yang paling aktual atau paling kini sampai yang paling lama gitu.
Dan kalau ada gap year juga ditulis gitu, tulis aja gap year dan dijelaskan gitu kenapa. Habis itu bagian ketiganya certifications and education. Jadi saya tulis saya punya sertifikat apa aja segala macam, terus education, dan bagian terakhirnya skillnya apa aja gitu. Nggak lebih dari 2 halaman. Dan sehubungan dengan yang tadi saya sebutin di bagian kedua, work experience itu juga nanti kalau kita masuk ke tahap berikutnya gitu, dia akan minta reference kan. Jadi work experience kita itu nanti akan dicocokin, jadi dia akan minta reference, biasanya 3 sih dari setiap tempat kerja yang sudah kita lewati gitu, atau 2 tempat kerja terakhir. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman resign gitu, binalah hubungan baik dengan supervisor teman-teman di sekolah sebelumnya gitu, supaya kalau kita mau minta reference tuh digampangin gitu, nggak disusahin sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, hal penting ketiga tuh sertifikasi gitu. Di Indonesia sertifikasi atau lisensi untuk jadi guru yang saya tahu kan Akta 4, dan saat ini setahu saya PPG kan, program pelatihan guru. Sejujurnya saya pribadi nggak punya kedua hal ini karena kebetulan saya bukan lulusan jurusan pendidikan, saya lulusan matematika murni, bukan pendidikan matematika, jadi saya nggak punya itu. Sebetulnya tahun 2018-2019 saya punya niat untuk ikut PPG, tapi menurut informasi yang saya dapatkan dari research yang saya lakukan, PPG ini lumayan lama prosesnya gitu. Sementara saya udah ngebet gitu ya, pengen coba keluar. Jadi saya tidak mempunyai Akta 4 maupun PPG. Yang saya punya tuh, saya punya sertifikat dari Amerika online. Nanti saya cantumkan websitenya di sini. Teman-teman bisa coba itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih kuat gitu ya sertifikasinya, saya saranin coba ambil QTS, Qualified Teacher Status. Itu sertifikasi dari negara Inggris. Jadi biasanya sekolah-sekolah internasional itu kayak mereka tuh look up lah sama sertifikasi yang dari Inggris gitu. Jadi either QTS atau PGCE sih. Tapi saran saya sih mendingan QTS, karena QTS tuh lebih simple sih prosesnya gitu. Nanti saya kasih linknya di dua website, link untuk kedua sertifikasi yang saya sebutkan itu di video ini. Tapi menurut saya pribadi, Akta 4 pun saya rasa cukup, tapi mungkin teman-teman perlu terjemahkan gitu ya, jadi perlu pakai jasa penerjemah tersumpah mungkin, karena yang saya tahu sih dari pengalaman saya sekarang, di tempat kerja saya yang sekarang itu ada teman-teman yang dari negara Zimbabwe. Kalau teman-teman tahu, itu ada guru saat ini dia akan ngajar biologi, dia guru baru gitu ya, dia dari Zimbabwe, sertifikat pendidikannya dari Zimbabwe, dan bisa tuh masuk ke Jepang gitu. Yang penting diterjemahin aja kali ya ke bahasa Inggris, dicoba aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba sertifikasi yang saya coba, yang saya punya, dan QTS, ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Ya jadi itu sih. Jadi ada 3, sekali lagi saya rangkum: bahasa Inggris, CV. CV ini berhubungan juga dengan profiling in. Jadi kalau teman-teman membenahi CV, kalau bisa benahi juga profiling in-nya, dan kemudian sertifikasi. Begitu. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.